Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Conget. Kali ini saya akan berkisah tentang cerita-cerita legenda yang menjamur di tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Judul, Misteri Desa Wagir. Di sebuah desa kecil bernama Wagir, yang terletak di kaki Gunung Kawi, terdapat sebuah legenda yang mengerikan. Konon, desa ini pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun sakti bernama Mbah Suro yang memiliki ilmu hitam. Mbah Suro dikenal sangat ditakuti oleh penduduk desa, bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena ia sering menggunakan ilmu hitamnya untuk hal-hal yang jahat. Bagian 1, Kedatangan Malam Kelam. Suasana malam di desa Wagir selalu sunyi dan mencekam. Setiap malam Jumat Kliwon, para penduduk desa tidak berani keluar rumah. Mereka percaya bahwa roh-roh jahat berkeliaran di malam tersebut. Pada malam Jumat Kliwon yang kelam itu, sekelompok pemuda yang tidak percaya dengan mitos desa memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Mereka adalah Andi, Budi, dan Citra. Mereka berencana untuk pergi ke hutan dekat desa yang konon menjadi tempat Mbah Suro melakukan ritual-ritualnya. Dengan penuh semangat, ketiga pemuda itu memulai perjalanan mereka. Ketika mereka semakin dalam ke hutan, suasana semakin mencekam. Angin malam berhembus dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Andi, yang memimpin kelompok, mencoba untuk tetap tenang dan menghibur teman-temannya. "Jangan khawatir, itu cuma suara angin," kata Andi dengan nada yang sedikit bergetar. Bagian 2, Penemuan di Hutan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang hampir hancur. Gubuk itu terlihat sangat menyeramkan, dengan tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya dan bau busuk yang menyengat. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut mereka, mereka memutuskan untuk memasuki gubuk tersebut. Di dalam gubuk, mereka menemukan berbagai benda aneh, seperti tulang belulang, jimat, dan buku-buku kuno yang berisi mantra-mantra. Di sudut ruangan, mereka melihat sebuah patung kecil yang menyerupai Mbah Suro. Patung itu terlihat sangat menyeramkan dengan mata merah yang seakan-akan menatap langsung ke arah mereka. Tiba-tiba, Citra merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di luar jendela gubuk. "Kalian lihat itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Budi mencoba melihat keluar, tetapi tidak ada apa-apa. "Mungkin cuma perasaanmu saja, Cit," jawab Budi mencoba menenangkan Citra. Bagian 3, Munculnya Teror. Namun, perasaan tenang itu tidak berlangsung lama. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Suara bisikan, tertawa seram, dan langkah kaki yang berat membuat suasana semakin mencekam. Ketiga pemuda itu mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan sendirinya dan angin kencang masuk ke dalam ruangan. Buku-buku dan benda-benda di dalam gubuk berterbangan. Andi, Budi, dan Citra berusaha keluar dari gubuk dengan tergesa-gesa, tetapi sesuatu yang tak terlihat menarik mereka kembali ke dalam. Mereka melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul di hadapan mereka. Sosok itu tertawa dengan suara yang sangat mengerikan. "Kalian berani mengusik tempatku?" Suara itu terdengar dari segala arah, membuat mereka semakin ketakutan.
Bagian 4. Pertarungan dengan kegelapan. Andi mencoba untuk melawan dengan membaca doa yang diingatnya. Tetapi, bayangan hitam itu semakin mendekat. Citra yang ketakutan teringat akan jimat yang ditemukan di gubuk. Dengan cepat, ia mengambil jimat itu dan mengarahkan ke bayangan hitam tersebut. Aneh tapi nyata, bayangan hitam itu mundur perlahan dan akhirnya menghilang. Namun, sebelum benar-benar menghilang, bayangan itu berkata, "Kalian tidak akan pernah bebas dari kutukanku." Setelah itu, suasana kembali tenang. Mereka bertiga segera keluar dari gubuk dan berlari secepat mungkin kembali ke desa. Sesampainya di desa, mereka menceritakan kejadian yang mereka alami kepada sesepuh desa. Bagian 5. Pembebasan desa. Sesepuh desa mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Mbah Suro memang meninggalkan kutukan di desa ini. Tapi, jimat yang kalian temukan adalah kunci untuk mengakhiri kutukan tersebut. Kita harus melakukan ritual pemurnian untuk membebaskan desa dari kutukan Mbah Suro." Keesokan harinya, seluruh penduduk desa berkumpul di lapangan desa untuk melakukan ritual pemurnian. Sesepuh desa memimpin ritual tersebut dengan membaca mantra-mantra suci dan membakar jimat yang ditemukan oleh Citra. Setelah ritual selesai, desa Wagir kembali tenang. Kutukan Mbah Suro telah hilang, dan penduduk desa bisa hidup dengan damai. Namun, legenda tentang Mbah Suro dan kutukannya akan selalu menjadi bagian dari sejarah desa Wagir. Penutup. Meskipun desa Wagir telah bebas dari kutukan, penduduk desa tetap menjaga tradisi dan kepercayaan mereka. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka tetap tidak keluar rumah dan berdoa agar roh-roh jahat tidak kembali. Dan cerita tentang keberanian Andi, Budi, dan Citra akan selalu dikenang sebagai kisah keberanian yang mengakhiri teror di desa Wagir. Demikian sepenggal kisah dari cerita legenda masyarakat tanah air. Wahai kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar saya semakin semangat mengisahkan cerita-cerita lain dari seluruh Nusantara. Terima kasih.